ibaratkan roti akan dimakan oleh semut. Ya. Iya. Semutnya banyak banget kita itu. Hampir 270 juta mulut yang harus kita kasih makan gitu. Bandingkan dengan Malaysia misalnya, dengan Singapura ya. 3 negara atau 4 negara, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ya, terus tambah satu lagi Timur Leste. yang tetangga di atasnya dikit gitu ya. Brunei. Ya, dijumlah 4 negara dijumlahkan dengan Brunei ya, itu tidak sebesar jumlah penduduk kita. Populasinya jauh itu. Iya kan? Nah, jadi ini juga menjadi apa? Pertimbangan. Nah, karena dia jadi pertimbangan, ya kita harus berhati-hati memanage 270 juta manusia tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah kan? Betul. Ya, maka kita tidak boleh berandai-andai dan tidak boleh sembarangan ya. Sembarangan itu artinya ceroboh. Ya, menghitung berapa sebetulnya kebutuhan kapasitas produksi nasional beras, berapa kebutuhan minyak goreng, berapa gula pasir, ya, yang jelas-jelas. Bukan cuman itu, minyak goreng masih jelas. Garam saja dulu kita itu mengalami apa? Kelangkaan. Ya, karena ya beberapa tahun yang lalu yang langka itu garam, Pak. Padahal kita punya dan kita tahu bahan baku utama dari garam itu adalah apa? Air laut. Dibuatnya dari air laut yang kita suling gitu ya. Ya. Harusnya pabrik garam kita itu banyak. Kenapa? Kita punya luas pantai kita itu kalau dijumlahkan yang namanya Nusantara itu terdiri dari 17.000 lebih pulau dan kepulauan lebih ya, 17.000-nya masih ada lebih itu, ada buntu. Itu menurut Pak Menteri Perhubungan waktu Presiden pertama, Presiden Soekarno, ada menteri namanya Rusmin Nuryadin. Pak Menteri ini berasal dari Angkatan Darat ya. Beliau itu menjabat sebagai dilantik sebagai Menteri Perhubungan, Menhub. Beliau mempunyai hobi itu apa ya? Kalau sekarang kita sebut Bapak dan Ibu suka itu touring, ya. Senang ya. Jadi berkendaraan, dia jalani itu, dicek sebagai Menteri Perhubungan cocok. Yang ngecek dia jalan dari paling utara Nusantara itu adalah Banda Aceh, ya kan? Banda Aceh, ya. Dia jalan sampai pada waktu itu negaranya belum pecah kayak sekarang, ya kan sekarang sudah Timor Leste jadi negara sendiri. Itu dibilang dari Sabang sampai Merauke. Merauke-nya itu yang ada di Papua. Ya. Beliau itu avanturir sekali, dicatat. Jadi mendarat dalam darat, dicatat, kemudian iseng dijumlahin. Berapa itu? Dihitung. Ya. Ambil jumlah semua dijumlah ini bukan hal kecil. Terus beliau memilih ya, namanya jabatannya ministry ya, berapa orang. Sedangkan di itu diurus oleh saya sendiri. Nah, begitu. Jadi kira-kira seperti ya. Jadi luar biasa sebetulnya kita itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kalau kita mau, maka kita memberdayakan diri kita. Empower itu bisa kita capai. Ya, kita nggak mau kan disebut negara miskin, negara terbelakang, underdeveloped, nggak mau. Ya. Tapi disebut
develop country juga nggak mau. Kenapa? Nggak nyampe kita itu dengan negara itu. Yang memposisikan di middle-nya itu. Maka menyebut dirinya negara sedang berkembang. Iya kan? Iya kan? Sok, Bapak lihat ya, negara sedang berkembang. Buktinya apa? Di pasar kita berapa macam merek mobil yang berkeliaran, berseliweran di jalan-jalan raya kita di Jakarta, ya kan? Nah, Anda hitung hampir semua merek yang ada yang dipakai oleh dunia masuk di kita. Ya. Nah, ini kan persoalan ekonomi. Jadi kalau mau digali banyak sekali persoalannya dan kita tinggal di apa ya? Seperti diulik begitu ya, satu persatu ya. Kalau ini benang rumit ya kita berusaha membuka dia gitu. Nah, itu sebetulnya luar biasa. Jadi kalau kita mau banyak hal ya yang bisa kita lakukan dan kita memberdayakan potensi dari employment kita. Ya toh. Nah, Bapak dan Ibu itulah gunanya. Jadi kalau kita belajar harus serius. Nah, tadi saya katakan, mari teman-teman ini cari novelty-nya, cari kebaruannya itu apa, ya, melalui apa? Innovation. Ya. Innovation toh yang hanya bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan satu kalau kita mau melakukan inovasi. Inovasi itu memberikan pembaruan pada kita. Ya toh. Nah, jadi contoh ya di pasar itu banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa kita temui nanti ya. Itu teman kita bagus ya. Nah, itu jauh ya. Mungkin teman-teman tahu nggak Ukraina itu di mana secara geografis. Syukur kalau sudah nyampe ke sana. Eropa Timur, Bu. Eropa bagian timur. Ya, di Eropa Timur. Eropa Timur itu banyak, Pak. Ada beberapa negara ya. Jadi kalau yang sudah pernah jalan-jalan ke Eropa tahu pasti itu. Ibu ya. Fotonya keluar negeri sama suami Bu di WA Bu. Udah keluar negeri Bu. Foto sama suaminya di WA. Itu foto terakhir sebelum suami saya meninggal karena sebelum COVID ya. Sebelum COVID kami itu bulan November 2019 itu ke Jepang gitu ya. Saya ke Eropa pertama tahun 88. Luar biasa Ibu. Beasiswa. Bang Faisal ke Papua Nugini. Udah pernah tuh. Papua Nugini udah pernah tuh. Perbatasannya udah pernah. Udah pernah. Udah pernah keluar negeri saya. Ya, saya doakan teman-teman nyampe juga. Makanya kalau kita berpuasa di luar negeri ya, ada kalanya itu yang panjang gitu ya. Ya, ke Eropa terakhir saya tahun kalau nggak mau ini sudah musim salju waktu itu 2016. Negara mana itu Bu? Ya, tahun 2000. Negara mana Bu? Saya pergi ke yang tahun 2016 itu ke Belanda, terus saya ke Jerman. Wow. Karena ke Belanda itu saya present ini bawa paper gitu. Makalah. Ya. Saya present. Alhamdulillah dipercaya untuk mewakili Jawa Barat dengan 5 perguruan tinggi gitu ya. Jadi kami berangkat. Gitu. Nah itu terus dari situ saya dari Belanda karena yang saya present itu di Amsterdam, kotanya di Amsterdam, di Wittenberg University waktu itu ya. Terus saya pergi ke Jerman. Setelah itu saya pergi ke Belgia. Dan terakhir saya pergi ke Perancis. Baru kita balik. Wih, gratis semua Bu ya dibayar. Itu gratis semua Bu ya jalan-jalannya. Ya kalau kita punya, nah makanya jadi kalau kita punya moto, punya prinsip, jangan kita mencari uang,
ya toh. Tapi kita harus mencari kerja, dan kerja. Karena dengan bekerja itu